Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nur Ajija, mahasiswa semester 7 PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP selama 2 bulan kemarin di SD Negeri Minggiran. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kelancaran, kemudahan, dan jalan-jalan untuk kami menyelesaikan LP kemarin. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Puguh Ardianto Iskandar MPD yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada guru-guru Pamong SDN Negeri Minggiran. Kemudian tak lupa kepada keluarga yang senantiasa mendukung dalam proses kami di masa perkuliahan ini. Baik, langsung saja. Di sini Ajija akan mempresentasikan mengenai praktek mengajar selama PLP kemarin. Pada PLP kemarin kami ada 3 praktikum mengajar di kelas. Yang pertama untuk praktek saya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober, yaitu mengajar kelas 2. Nah, sebelum mengajar saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan wali kelas 2, yaitu Ibu Susi Heriawati SPD tentang materi apa yang akan diajarkan. Nah, materi yang akan diajarkan tersebut tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, dan pembelajaran kedua. Nah, muatan pembelajaran di pembelajaran kedua terdiri dari PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebenarnya ada PJOK, namun PJOK ternyata tidak dimasukkan dalam pembelajaran tematik karena ada pembelajarannya tersendiri. Nah, pada praktek mengajar tersebut melalui tatap muka, namun hanya setengah dari murid yang ada atau hanya 50% saja dari murid yang ada. Seperti itu, tapi kami melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka dengan siswanya. Kemudian sebelum mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, kemudian RPP, kemudian media pembelajaran, rewards-nya, instrumen penilaiannya, evaluasinya, dan sebagainya. Kemudian dalam pembuatan perangkat pembelajaran tersebut saya mengalami kendala. Yang pertama, mikroskop Word saya mengalami error gitu loh. Jadi tuh kayak spasi yang tidak bisa diatur, kemudian kertas yang tidak bisa diatur, sehingga saya kebingungan. H-1 itu baru kayak, wah ini gimana nih, tetap nggak bisa nih. Terus minta bantuan kepada teman-teman, tapi alhasil memang tidak bisa, sehingga terjadi banyak kesalahan di dalam percetakan tersebut seperti spasi dan banyak lagi. Tapi alhamdulillah Ibu Susi sangat memaklumi hal tersebut. Digunakan dalam pembelajaran ini, yang digunakan dalam praktek ini adalah pembelajaran saintifik dengan model pendekatan example non-example menggunakan metode penugasan, tanya jawab, kemudian diskusi. Sumber yang digunakan adalah buku guru dan buku siswa. Pada kegiatan awal kelas dimulai dengan ucapan salam, kemudian menanyakan kabar siswa, mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan dipimpin doa oleh salah satu siswa yang datang terlebih dahulu sebagai apresiasi karena telah disiplin dan datang tepat pada waktunya. Kemudian guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa nasionalisme atau menanamkan rasa nasionalisme kepada anak. Guru mencoba membiasakan siswa untuk belajar literasi sebelum pembelajaran seperti membaca atau menulis, mendengarkan, berbicara selama 5 menit kurang lebih di non pembelajaran, seperti tokoh dunia apa saja yang ada yang mereka ketahui, tokoh kesehatan, tokoh kebersihan yang siswa ketahui.
Guru menanyakan apa yang tergambar pada sampul buku, terus apa judul buku tersebut, kemudian kira-kira menceritakan tentang apa sehingga anak itu bisa bertanya jawab dengan guru sebelum pembelajaran dimulai. Pernahkah kamu membaca judul buku tersebut? Ditanya oleh guru kegiatan. Kemudian untuk kegiatan inti dari praktek mengajar di kelas 2 adalah tanya jawab antara guru dengan siswa gitu mengenai denah rumah, di mana di sana anak-anak bisa sebenarnya mengetahui letak rumah atau denah rumah yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung, banyak anak sekali yang aktif di sini menanyakan yang tidak mereka pahami, kemudian mereka masih kelihatan bingung. Bu, ini sebelah kanan di mana? Yang sebelah kiri itu mana? Sehingga di sana memang ada media pembelajarannya Atau bahan ajar bahwa ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, seperti itu sehingga anak bisa membedakan mana yang kanan dan yang kiri seperti itu. Kemudian anak diajak berdiskusi. Dan di sini anak-anak juga disuruh untuk berdiskusi tapi tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Mereka berdiskusi mengenai mengetahui jenis kelamin yang ada di rumahnya seperti ibu, kemudian ayah, apakah ayah itu laki-laki, terus ibu itu adalah seorang perempuan, kakak yang bernama Siti itu adalah perempuan, dan Ali itu adalah saudara laki-lakinya. Laki-laki atau perempuan seperti itu. Kemudian di sini juga kami sewaktu-waktu melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat seperti tepuk semangat. Banyak lagi yang kami selingi dalam masa pembelajaran tersebut. Kemudian pada kegiatan akhir, mahasiswa memberikan kesempatan kepada untuk bertanya terkait materi pembelajaran. Setelah tanya, kemudian mahasiswa membagikan lembar evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, di dalam melaksanakan evaluasi tersebut ada beberapa anak yang memang terkendala tidak bisa membaca, kemudian kurang lancar membacanya dan lain-lain. Seperti belum bisa membaca sehingga dia malas dan dia tidak mau mengerjakan sama sekali evaluasinya. Kegiatan pembelajaran kemudian setelah evaluasi dimulai, ternyata waktunya itu habis sehingga evaluasinya dibawa ke rumah dan nanti dikembalikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian siswa diminta untuk bersiap-siap merapihkan alat tulisnya. Kemudian setelah itu kami mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Tapi sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat belajarnya, untuk tetap guru mengingatkan siswa untuk mengerjakan soal evaluasi yang dibawa ke rumah untuk dikumpulkan, melakukan pengulangan pembelajaran seperti bertanya apa yang sudah kita pelajari hari ini dan lain-lain. Kemudian kami tutup dengan berdoa bersama-sama dan mengucapkan salam. Kemudian untuk evaluasinya mungkin dari Ibu Wali kelas 2 yaitu Ibu Susi Heriawati, yaitu tentang waktu yang tidak bisa dikontrol sehingga evaluasinya itu separohnya dilakukan di rumah karena belum selesai tapi waktu sudah habis. Kemudian yang kedua ada kesalahan materi yang Azizah ajarkan yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam pembelajaran tematik, yaitu PJOK, karena adanya miskomunikasi sehingga sebenarnya alat medianya pun Azizah mengambil dari mata pelajaran PJOK seperti itu. Tapi Ibu Susi memaklumi itu karena pertama mungkin grogi, jadi memanage waktu itu belum bisa sama sekali seperti itu. Tapi kebantunya Azizah itu karena
sudah bisa menguasai kelas, alhamdulillahnya. Jadi dengan kekurangannya itu alhamdulillah ada sisi kelebihannya juga, seperti itu. Mungkin untuk praktek pembelajaran pertama itu. Nah, pada praktek mengajar kedua saya pada tanggal 4 November 2021 adalah praktek mengajar kedua saya di kelas 3. Sebelum praktek mengajar, saya berkonsultasi terlebih dahulu kepada wali kelas 3, yaitu Ibu Neti Endri Widi Astuti, MPD, selaku wali kelas 3 tentang materi yang akan digunakan untuk praktek. Nah, setelah berkonsultasi, saya melakukan observasi kelas terlebih dahulu tentang mengetahui bagaimana cara mengajar di kelas 3 tersebut. Kemudian sebelum praktek mengajar dilaksanakan, saya juga membuat perangkat pembelajaran atau SSP, subjek spesifik pedagogi, yang di dalamnya terdapat RPP, kemudian silabus, perangkat penilaian, kisi-kisi, evaluasi, kunci jawaban, media, reward, dan lain-lain. Kemudian saya praktek mengajar dengan materi tentang materi yang akan diajarkan. Materi yang diajarkan adalah tematik tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, dan pembelajaran pertama. Pendekatan yang digunakan pada praktek pembelajaran ini adalah saintifik dengan model pembelajaran blended learning yang dipadukan dengan contextual teacher learning, menggunakan metode penugasan, tanya jawab, diskusi. Nah, untuk sumber belajar seperti biasa buku guru dan buku siswa dan internet. Nah, pada awal pembelajaran, siswa bersama dengan guru saling memberi dan menjawab salam. Siswa dengan bimbingan guru berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian siswa memeriksa kesiapan diri, kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Kegiatan inti pada pembelajaran di kelas 3 ini yaitu adalah saya meminta siswa untuk mengeluarkan buku tematik terlebih dahulu dan buku tulis. Peralatan tulis, siswa menggali pengetahuan dengan mengidentifikasi kalimat saran yang terdapat pada percakapan di dalam buku siswa. Siswa mengidentifikasi beberapa kalimat yang termasuk kalimat saran. Kemudian siswa menuliskan kalimat saran berdasarkan masalah yang diberikan. Seperti dalam pembelajaran tersebut, guru meminta mereka untuk mencari masalah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian mereka memberikan saran untuk pihak sekolah agar sebaiknya seperti apa sekolahan atau lingkungan yang harusnya dijaga atau bagaimana, seperti itu. Kemudian kami berlanjut pada materi bilangan cacah yang hasilnya diketahui. Siswa membuat perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Kemudian dalam materi bilangan cacah kami menggunakan media papan menjodohkan, di mana anak-anak itu terlihat lebih paham dan lebih senang dengan menggunakan media tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kami menggunakan slide PowerPoint. Media selanjutnya yaitu menggunakan slide PowerPoint yang berisi gambar rumah yang terdapat berbagai bentuk bangun datar. Siswa menyebut bangun datar yang terdapat dalam gambar, kemudian siswa membuat karya dekoratif dengan menggunakan bangun datar tersebut. Selain media PowerPoint, kami juga menggunakan lingkungan di sekitar, seperti mungkin untuk bangun datar itu ada whiteboard, kemudian ada jendela yang bentuknya seperti segi panjang dan lain-lain.
Pada kegiatan akhir, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan setelah adanya evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan gamifikasi kuisis. Dalam menggunakan aplikasi gamifikasi kuisis ini terdapat banyak keunggulan, di antaranya membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, siswa lebih semangat dalam melakukan pembelajaran tersebut, seperti itu. Kemudian untuk setelah siswa mengerjakan soal yang dibagikan, pembelajaran ditutup dengan guru menasehati dan menyampaikan pembelajaran selanjutnya, ditutup dengan berdoa dan salam secara bersama-sama. Pada tanggal 11 November 2021 adalah praktek mengajar ketiga saya di kelas 4. Sama seperti pada praktek sebelumnya, saya berkonsultasi, kemudian saya melakukan observasi, dan lain-lain. Kemudian untuk pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada siswa yaitu tema 4 beragam pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku di pembelajaran ke-1. Pendekatan yang digunakan pada praktek pembelajaran ini adalah saintifik dengan model pembelajaran pendekatan saintifik. Modelnya yaitu comparative learning. Metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, pengamatan, dan penugasan. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku guru dan buku siswa. Pada awal kegiatan, guru memberikan salam dan mengajak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan dipimpin oleh salah satu siswa, guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar. Guru melakukan presensi atau kehadiran siswa. Guru memberikan motivasi kepada siswa. Guru mengajak berdinamika dengan siswa seperti bertepuk tangan, tepukan semangat agar pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian siswa dan guru bertanya jawab tentang materi sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan skenario pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Dengan memberikan pernyataan tersebut memancing siswa untuk belajar aktif di kelas. Kemudian guru mencoba untuk menggunakan media perangkat IT yaitu tentang video pembelajaran. Guru menanyakan siswa apakah siswa itu pernah membaca dongeng atau mendengarkan sebuah dongeng. Pada kegiatan awal, guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar. Guru melakukan presensi. Guru memberikan motivasi kepada siswa. Guru mengajak siswa untuk berdinamika dengan tepuk semangat supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan menyenangkan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan skenario pembelajaran hari ini dengan memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa. Guru menanyakan apakah siswa pernah mendengar atau membaca dongeng, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan inti pada pembelajaran praktek di kelas 3, minta siswa untuk mengeluarkan buku tematik dan buku tulis. Peralatan tulis, siswa menggali pengetahuan dengan siswa diminta untuk membaca dongeng dalam buku siswa. Kemudian setelah anak-anak membaca dongeng di dalam buku, kemudian guru menampilkan video pembelajaran mengenai dongeng yang disampaikan berupa animasi seperti itu, sehingga siswa itu lebih paham. Dan kemudian setelah mendengarkan dongeng, guru meminta siswa untuk menuliskan unsur-unsur yang ada dalam dongeng tersebut.
Kemudian guru meminta siswa untuk berdiskusi mengenai jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tiap kelompok diminta untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibuat oleh guru. Siswa diminta untuk melihat gambar yang kemudian diminta untuk menyimpulkan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, dalam pembelajaran ini juga kami guru menggunakan video pembelajaran untuk mengenalkan untuk menjaga alam itu seperti apa kepada siswanya. Kemudian setelah mereka melihat video pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang ada di buku siswa. Kemudian setelah itu disuruh mengerjakan contoh kegiatan upaya mencegah langkah sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terkontrol. Pada kegiatan akhir, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah adanya kemudian guru memberikan evaluasi pembelajaran kepada siswa, mengerjakan soal-soal evaluasi tersebut. Kemudian setelah mengerjakan soal evaluasi tersebut, guru dan siswa melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum pembelajaran diakhiri. Kemudian setelah ice breaking dilakukan, guru meminta siswa untuk bersiap-siap merapihkan alat tulisnya. Kemudian setelah itu ditutup dengan berdoa dan salam secara bersama-sama. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.